Bab 717. Lalu, kenapa tadi kamu berteriak minta tolong? Daniel menaikkan alisnya. Ini, Duke lagi-lagi dalam perjuangan antara logika dan nafsunya. Sebenarnya, tadi itu baru pembukaan. Mereka tidak layak diungkit. Daniel menepuk-nepuk bahunya dan tersenyum misterius. Acara utamanya di belakang. Acara utama apa? Mata Duke mulai berbinar. Ia penuh penantian. Lebih baik sudahi saja. Daniel tiba-tiba kembali normal. Kamu sudah bilang bahwa orang Prancis sangat setia. Aku tidak bisa mengotorimu. Bukan. Duke panik. Kenapa ini disebut mengotori? Aku hanya penasaran. Ingin melihat-lihat dunia gemerlap ini. Tapi, hatiku masih setia kok. Begitukah? Daniel memegang dahinya. Ia tampak kesulitan. Tapi, sepertinya kamu bilang kamu akan merasa bersalah pada Tracy jika melakukan hal ini. Jika dia tahu, bukankah kamu akan menyalahkanku karena telah memberikan pengaruh buruk? Jangan beritahu dia, Duke lekas berkata. Aku juga tidak akan melakukan hal buruk. Aku bersumpah. Aku hanya ingin melihat-lihat, tidak akan bermain. Lebih baik sudahi saja. Daniel menolak dengan tulus. Kamu main di Prancis saja. Kalau sampai Tuan Besar Louis tahu, aku akan disalahkan. Aku terlalu diawasi ketat olehnya. Sejak kecil hingga besar, harus mematuhi aturannya. Aku tidak pernah melihat hal lain. Raut wajah Duke masam ketika mengungkit hal ini. Ini pertama kalinya aku kemari. Aku baru tahu dunia ini masih ada tempat seseru ini. Seru. Tadi aku lihat wajahmu seperti sedang menderita. Daniel memandangnya dengan tenang. Seolah wanita itu adalah monster iblis yang ingin menerkammu. Aku itu tegang. Duke menarik Daniel dengan cemas. Jangan berlama-lama lagi. Cepat atur acara utamanya. Baiklah. Melihatmu begitu tidak enak. Biar aku perlihatkan padamu. Daniel bertepuk tangan. Tiba-tiba ruangan itu memainkan musik eksotis. Selanjutnya, sekelompok gadis rok putih yang ditutupi kain tule masuk. Bergoyang bersama beberapa gadis rok merah menyala. Para gadis dengan rok putih menyebar. Sedangkan gadis rok merah di tengah memutar cantik menarikan tarian India yang seksi. Seiring perubahan ritme musik, pinggul gadis itu bergerak luwes. Ia seperti motor listrik yang bergerak, mengedipkan mata menawannya dan menggoda Duke dengan nakal. Gadis-gadis rok putih di sekitarnya menonjolkan gadis di tengah, bagaikan bintang-bintang yang mengelilingi bulan, membuatnya semakin seksi dan mempesona. Selain itu, rok tipis di tubuh mereka adalah kain tule yang tipis. Samar-samar tampak postur seksi di balik kain tule tipis. Ini membuat darah mendidih. Duke bengong melihatnya. Ia tampak tercengang dan pandangannya terus mengikuti penari rok merah. Jantungnya berdetak kencang tak berhenti. Seluruh darah di tubuhnya mendidih sedang membakarnya. Daniel memberinya setumpuk tisu, memberi isyarat untuk menyeka mimisannya. Mata Duke terus terpaut pada gadis itu. Ia tidak merespon sama sekali. Daniel menyentuh lengannya. Kesadarannya baru kembali. Lalu ia menerima tisu itu untuk menutupi hidungnya. Tetapi matanya masih terus memandang gadis itu. Sama sekali tidak mengedipkan mata. Daniel menepuk-nepuk pundak Duke dan menyeringai nakal. Bagaimana dengan acara utama ini? Bagus. Bagus sekali. Duke menganggukkan kepala dengan bengong. Ini adalah pukulan keras untuk pertama kali di dalam hidupnya. Ia yang selalu diatur dengan ketat sejak kecil hingga besar. Tidak pernah melihat hal seperti ini. Malam ini, untuk pertama kalinya ia menikmati sorotan yang begitu menggairahkan. Dalam seketika, membuatnya naik darah. Mau kuatur untukmu. Daniel menuntunnya selangkah demi selangkah. Gadis ini sangat bersih dan keterampilannya sangat bagus. Ia pasti dapat memuaskanmu. Ini, sepertinya tidak bisa. Duke meyakinkan dirinya sendiri. Tidak boleh berbuat seperti itu. Lihat-lihat saja. Tidak boleh bermain. Bab 718. Oh, benar juga. Daniel mengangguk-anggukkan kepala dan tidak bicara lagi. Ia hanya duduk dengan arogan bersandar di sofa sambil menyesap alkoholnya dengan elegan. Langkah tarian gadis cantik rok merah itu mendekati Duke secara perlahan-lahan. Ia melambaikan tangan rampingnya dan kain tule tipis itu menyapu wajah Duke, seolah sedang merayunya. Duke memandangnya dengan tercengang. Jantungnya hampir mau lompat keluar.
Jakunnya bergerak dan tak bisa menahan diri untuk menelan air liur. Daniel melirik Duke, lalu memberi isyarat pada Rian tanpa suara. Rian lekas meninggalkan ruangan itu tanpa suara. Gadis rok merah itu lanjut menari. Dada yang penuh, pinggang ramping serta goyangan menarik. Setiap inci tubuhnya memperlihatkan lekukan yang menggoda. Langkah demi langkah mendekati Duke, lalu berputar dengan indah. Kemudian masuk ke dalam pelukan Duke dengan malu-malu. Sekujur tubuh Duke bergetar, lalu menegang. Matanya memandang wajah cantik itu, dan tidak berani lepas dari tatapan mata itu. Wanita cantik rok merah itu mengulurkan tangan memeluk leher Duke. Bibir merahnya mendekat dan menyapu wajah Duke dengan penuh godaan. Lalu berhenti di telinganya dan menggigit daun telinganya dengan ringan. Duke bergidik. Seluruh tubuhnya gugup hingga gemetar. Tangannya memeluk pinggang gadis itu secara spontan. Tangan ramping dan panjang itu membelai dada Duke. Pelan-pelan turun dan berhenti di bagian bawahnya. Lalu, gadis itu memberinya tatapan menggoda. Kemudian ia bangkit dan pergi. Duke berseru secara spontan. Tetapi gadis cantik itu sudah memutuskan untuk pergi. Para gadis rok putih juga ikut pergi meninggalkannya. Mereka seperti kupu-kupu yang menari, menghilang dalam seketika. Duke memandang pintu ruangan dengan bengong. Lalu kesadarannya baru kembali. Ia menarik Daniel dengan cemas. Kenapa mereka pergi? Aku bilang ingin mengaturnya untukmu. Kamu tidak mau. Tentu saja mereka pergi. Daniel berkata dengan tak berdaya. Bagaimanapun juga, mereka punya tugas lain. Tugas? Tugas apa? Tanya Duke dengan panik. Selain kamu, masih ada banyak orang yang menunggu, menontonnya menari. Daniel berkata, dengan acuh tak acuh. Wanita itu adalah wanita terbaik di bar ini. Panggil ia kembali. Aku pesan seluruhnya, ucap Duke. Seluruhnya. Daniel menaikkan alisnya. Itu. Duke menelan air liur. Wajahnya memerah. Kalau kamu sudah yakin, aku akan pergi mengaturnya. Daniel bertanya dengan tenang. Melihatmu malu-malu seperti itu. Jangan-jangan kamu masih perjaka. Bukan. Duke malu hingga wajahnya memerah. Aku pernah pacaran kok. Oh, Daniel mengangguk-anggukkan kepala. Terus kenapa kamu munafik? Pria tidak boleh ragu. Aku tidak ragu. Duke panik. Kamu memanggil dia kembali. Daniel membuat isyarat tangan. Hartono lekas mengaturnya. Tak berapa lama, gadis dengan rok merah itu kembali dengan cepat. Nikmati pelan-pelan. Daniel meletakkan gelas alkohol dan berdiri pergi. Duke menarik bajunya. Kamu mau pergi? Memangnya aku harus di sini menontonmu? Daniel menaikkan alis sambil tersenyum menyeringai. Tenang saja, dia tidak akan menerkammu. Nikmatilah. Setelah berbicara, ia melepaskan tarikan bajunya dan melangkah pergi. Para pengawal juga ikut pergi, meninggalkan Duke dan wanita itu di ruangan itu. Setelah pintu ditutup, gadis itu berjalan ke arah Duke. Bibir merahnya sedikit terbuka. Matanya indah. Suaranya lembut. Ia seperti hampir meneteskan air mata. Duke Louis, namaku Hani. Hani. Halo. Duke gugup hingga sekujur tubuhnya gemetar. Tarianmu sangat indah. Hanya tarianku saja yang indah. Gadis itu seperti kucing liar menerjangnya dan duduk di atas tubuhnya. Di luar pintu, Daniel yang melihat adegan itu mulai menunjukkan senyuman menyeringai. Lah sudah tahu. Bangsawan baik seperti Duke Louis ini tidak akan tahan dengan godaan seperti ini. Tuan Daniel, Nona Tracy sudah datang. Bab 719. Tuan Daniel, Nona Tracy sudah datang. Rian berbisik dari belakangnya. Ya, Daniel mengangguk-anggukkan kepala. Lalu memutar badannya pergi. Sekarang aku baru tahu. Melakukan kejahatan sungguh menyenangkan. Memang agak licik. Gumam Rian. Apa? Daniel mengernyitkan kening. Maksud saya, Rian lekas mengubah ucapannya. Tuan Daniel beritikat baik. Melakukan segala hal demi persahabatan. Tidak terbalik, Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Seharusnya demi seorang wanita. Mengkhianati persahabatan. Rian tidak berani menjawabnya. Ia hanya diam-diam memutar mata ke atas. Tapi, ini adalah hal baik. Daniel merasa bangga. Melalui hal ini, Duke baru bisa bertumbuh. Benar, seharusnya ia berterima kasih pada Anda, sahut Rian. Kamu sekarang sedang menyindir.
Daniel meliriknya. Tentu saja tidak. Rian lekas menegakkan postur tubuhnya dan berbicara dengan tulus. Saya selalu berada di sisi Tuan Daniel. Segala yang dilakukan Tuan Daniel selalu benar. Ini baru benar. Daniel menganggukkan kepala dengan puas. Nona Tracy. Rian melihat sesosok familiar. Ia menghentikan langkah kakinya. Kenapa ia berjalan kemari? Daniel mendongak kepala melihat. Di kerumunan yang tak jauh, ada beberapa pengawal wanita yang membuka jalan. Orang yang berjalan di tengah adalah Tracy Moore. Daniel masuk ke ruangan VIP sebelah. Rian dan beberapa pengawal lain juga bersembunyi. Nona Tracy, di sini berisik sekali. Lebih baik kita pulang saja. Benar, ini adalah surganya pria. Kita tidak cocok datang ke sini. Kalian berdua cerewet sekali. Tracy menjawab mereka dengan dingin. Paula dan Naomi tidak berani bicara lagi. Sekelompok orang itu berjalan di sepanjang koridor. Mata mereka tertuju pada tanda hitam dan emas di atas ruang VIP di depan. Tampak begitu misterius. Tracy menatap pintu ruangan itu. Tiba-tiba terlintas gambaran aneh di dalam benaknya. Seorang pria bertopeng hitam muncul di benaknya. Sepasang mata yang dalam seperti laut. Sedang berbicara dengannya. Tracy memejamkan mata. Lalu ketika membuka mata lagi, gambaran itu telah hilang. Tetapi, di sekelilingnya ada rasa familiar. Ia menghentikan langkah kakinya dan melihat sekeliling. Lah sedang berusaha mengingat kembali. Kapan ia kemari? Tapi ia tidak bisa mengingatnya. Nona Tracy. Tampaknya mereka adalah orang-orang Duke Louis. Naomi menunjuk arah depan dengan tercengang. Di luar ruangan VIP itu, berdiri dua orang pengawal Prancis. Duke sungguh ada di sini. Paula sangat terkejut. Aku selalu mengira ia orang yang berbudaya, sopan dan ramah tamah. Tak disangka, mungkin kemari bertemu teman. Tracy bersikap acuh tak acuh dan jalan mendekat. Nona Tracy. Kedua pengawal itu panik begitu melihat Tracy. Mata mereka berkedip-kedip dan tampak gugup. Anda, bagaimana Anda bisa kemari? Duke di dalam. Tracy melirik mereka. Lalu matanya menatap jendela kaca ruang VIP. Samar-samar, dapat terlihat sekujur tubuh Duke sedang tegang dan berbaring di atas sofa. Seorang gadis cantik dengan rok merah menerjang ke atas tubuhnya, seperti api menyala-nyala sedang membakarnya. Duke seolah ingin mendorongnya, namun juga ingin memeluknya. Penolakan itu terlihat seperti seorang anak gadis yang sedang dipaksa. Tracy mengernyitkan kening. Lalu mengangkat kaki mendorong pintu ruangan itu. Bam! Suara besar itu mengagetkan kedua orang di dalam ruangan. Duke terkejut ketika melihat Tracy. Ia lekas mendorong gadis dengan rok merah itu dan berdiri dari sofa. Tak lupa, mengambil bantal menutup bagian tubuh depannya. Di saat ini, ia benar-benar malu. Ingin sekali menyelinap ke dalam celah lubang. Kamu siapa? Wanita rok merah itu mengernyitkan kening melihat Tracy. Tracy menggunakan tatapan tajam melihatnya. Wanita itu ketakutan. Lalu buru-buru mengambil tule merah menutupi tubuhnya dan berlari dengan tergesa-gesa. Bab 720. Tracy. Aku. Duke ingin menjelaskan. Tetapi dia gelisah dan berkeringat deras. Bicaranya juga tidak jelas. Siapa yang membawamu kemari? Tracy sama sekali tidak marah. Hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Kemudian ia mulai melihat-lihat ruangan itu. Kenapa dia merasa tempat ini begitu familiar? Itu, Duke hendak menyebutkan nama. Tetapi setelah memikirkannya, dia merasa akan bersalah pada temannya. Jadi dia mencari alasan lain. Tracy, aku tidak melakukan apa-apa. Barusan aku tetap berpegang teguh. Tidak melakukan apa-apa. Oh, Tracy melirik celananya. Ikat pinggangnya telah dilepas. Tapi celananya belum dilepas. Jadi, wanita cantik rok merah tadi telah menghabiskan banyak tenaga, malah tidak menghasilkan hasil. Sungguh malang. Jangan marah. Duke maju ingin menarik Tracy. Tracy mundur beberapa langkah menghindari tangannya. Aku tidak marah. Kalau begitu kenapa? Duke sangat terkejut ketika melihatnya dingin seperti itu. Kamu baru saja menyentuh orang lain. Tracy mulai menjaga jarak darinya. Aku keluar dulu. Sampai jumpa lain kali. Tracy, Duke ingin bicara. Tapi Tracy sudah berbalik badan pergi. Ia melihat sosok belakangnya yang pergi menjauh. Hatinya sangat kecewa.
di saat bersamaan juga menyesal dengan tindakannya sendiri. Kedua pengawal berjalan masuk dan menghiburnya dengan hati-hati. Tuan Duke, Anda jangan sedih. Reaksi Nona Tracy seperti itu. Berarti ia peduli pada Anda. Begitukah? Duke kembali bersemangat. Benar, benar. Jelas-jelas ia sedang cemburu, sahut pengawal lainnya. Benar, dia pasti cemburu. Duke teringat kembali reaksi Tracy tadi. Hatinya gembira. Pasti cemburu. Siapa tahu ini adalah hal baik. Pengawal berkata lagi, dulu, ia suka bersikap tak tentu padamu. Artinya ia belum yakin dengan perasaannya padamu. Melalui hal ini, ia mulai dapat memperhatikan hal ini. Jika menggunakan pepatah yang disebut, abis gelap, apa itu? Abis gelap, terbitlah terang. Benar, benar, peribahasa ini. Ketika mendengar ucapan ini, mata biru laut Duke mulai berbinar. Ia tiba-tiba merasa, ia sangat beruntung hari. Tracy tidak berencana pergi. Setelah keluar tak berapa lama, ia memerintah Naomi, pergi periksa ruangan VIP itu milik siapa. Baiklah, Naomi lekas memeriksa. Nona Tracy, kita mau kemana? Aku sudah menyuruh orang menyiapkan mobil, tanya Paula. Tidak kemana-mana. Tracy mengamati sekeliling. Ia merasa ada rasa familiar yang kuat di tempat ini. Dulu dia pasti pernah kemari. Pesan ruangan untuk bermain. Hah, Paula sangat terkejut. Tracy mengerutkan kening. Paula segera menundukkan kepala sedang melaksanakan. Yah, aku segera mengaturnya. Paula pergi mencari manajer baru untuk mengatur ruangan. Tracy membawa 6 pengawal wanita tersisa keluar ke arena umum. Ia melihat para gadis yang menari liar di atas panggung. Lalu melihat para anak muda berjoget heboh di bawah panggung. Lagi-lagi ada rasa familiar. Tampaknya, dulu ia adalah pelanggan tetap di sini. Di saat ini, Daniel yang terus mengamati Tracy dari sudut, memincingkan mata perlahan-lahan, sangat ingin tahu. Apakah dia sedang berpura-pura, atau sungguh hilang ingatan? Tuan Daniel, manajer bar bilang, ada orang yang memeriksa ruangan kita. Hartono berbisik melapor kepadanya. Saya sudah berpesan padanya. Jangan sampai siapapun tahu. Bagus. Rian menepuk-nepuk pundaknya. Duke sudah pergi. Daniel tiba-tiba bertanya. Barusan saja pergi, ucap Hartono. Barang-barangku yang dulu masih ada di ruangan, kan? Daniel menatap sosok belakang Tracy dengan dalam. Tiba-tiba, ia berbalik badan menuju area ruang VIP. Masih, selalu diletakkan di dalam brankas ruangan. Bagus. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.